Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part 2 tentang materi persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Sekarang kita beralih ke persamaan linear homogen orde 2 untuk membicarakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Pembahasan pada bab ini adalah bentuk umum dan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Adapun tujuan mempelajari materi pada bab ini, yakni diharapkan kita sebagai mahasiswa mampu memahami bentuk dari penyelesaian persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan. Materi kali ini dibahas oleh kelompok 5 dengan anggota Imtinan Kotrunada Mufidah dengan NPM 2201060010, Sofi Vita Agustin dengan NPM 2201061015, dan Vivian Dwi Damayanti dengan NPM 2201061016. Pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Selvi Loviana MPD. Kita perhatikan persamaan AY double aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan 0. Di mana A-nya itu tidak sama dengan 0 dan C-nya ini bilangan real. Salah satu fungsi yang banyak diulas dan digunakan dalam kalkulus ini memenuhi sifat ialah fungsi eksponensial. Kita substitusikan Y-nya ini sama dengan E pangkat Rx. Sehingga kita memperolehnya itu kan A dikalikan Rx pangkat double aksen ditambah B dikalikan Rx pangkat aksen ditambah C Rx pangkat Rx ya. Ini sama dengan 0. Nah, setelah diferensiasi, ini kan kita akan mendapatkan A dikalikan R kuadrat dikalikan E pangkat Rx ditambah B Re-nya pangkat Rx lagi ditambah Ce-nya pangkat Rx. Kita terus mendapatkan sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan nih, eksponensial dari E pangkat Rx ini kita keluarkan. Sehingga E pangkat Rx-nya itu sama dengan AR kuadrat ditambah BR ditambah C ini sama dengan 0. Karena ERX-nya ini tidak pernah 0, kita akan mendapatkan persamaan karakteristik, yakni AR kuadrat ditambah BR ditambah C ini sama dengan 0. Nah, ini kan adalah persamaan kuadrat yang solusi R1 dan R2-nya ini kan dapat kita cari. Nah, kita carinya ini karena akar-akar dari persamaan ini nih biasa disebut persamaan karakteristik atau persamaan bantu, maka ERX-nya ini adalah solusi dari persamaan yang di atas tadi ya. Yang AY aksen, double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan bahwa koefisien dalam karakteristik persamaan di AR kuadrat ditambah BR tambah C ini sama dengan 0, maka R1-nya ini sama dengan min B ditambah B kuadrat min 4AC kita pangkatkan setengah. Kemudian R2-nya ini sama dengan min B min B kuadrat min 4AC kita pangkatkan setengah. Diperkan dengan 2A juga. Nah, tergantung pada diskriminan ya. Di mana B kuadratnya ini min 4AC, kita memiliki 3 kemungkinan. Kalau jika yang kita hitung ini kurang dari 0, persamaan karakteristiknya ini memiliki 2 akar real berbeda, R1 dan R2. Dan solusi umum dari persamaan diferensialnya ini adalah Y kalikan X, maka sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Kalau ini sama dengan 0, persamaannya ini karakteristik memiliki akar kembar R. Dan solusi umum dari persamaan diferensialnya, maka YX-nya sama dengan C1 ditambah C2X dikalikan E pangkat Rx. Kalau dia ini kurang dari 0, persamaan karakteristiknya memiliki 2 akar kompleks konjugat, di mana R sama dengan alfa kurang lebih I beta, dan solusi umum dari persamaan diferensialnya itu adalah Y dikalikan X sama dengan E pangkat AX C1 dikalikan cos beta X ditambah C2 dikalikan sin beta X. Nah, dari sini kita bisa menggunakan informasi tambahan yang kita miliki, yakni akar-akar real dan tak sama. Kemudian ada akar-akar real sama
dan akar-akar kompleks yang akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya pada slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu akar-akar real dan tak sama. Untuk B kuadrat min 4AC lebih dari 0, maka persamaan 12/5 sebelumnya tadi memberikan dua akar-akar real dan tak sama R1 dan R2. Karenanya E pangkat R1X dan E pangkat R2X adalah solusi dari persamaan diferensial 12/1, yaitu yang AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0 tadi. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan solusi dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0 yang memenuhi syarat awal yaitu Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 1. Untuk penyelesaian yang pertama kita cari persamaan karakteristik dari Y double aksen ditambah 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0 tadi adalah R kuadrat ditambah 5R ditambah 6 R kuadrat plus 5R plus 6 itu tadi kita faktorkan jadi R plus 2 dan R plus 3. Berarti R1-nya itu sama dengan negatif 2 dan R2-nya yaitu negatif 3. Maka solusi umum dari persamaan tersebut yaitu Y sama dengan C1E pangkat negatif 2X ditambah C2E pangkat negatif 3X. Nah, untuk mencari penyelesaian yang memenuhi syarat awal di X0 tadi, yaitu Y sama dengan C1E pangkat negatif 2X ditambah C2E pangkat negatif 3X, Y0-nya berarti C1E pangkat 0 ditambah C2E pangkat 0, maka 0 sama dengan C1 plus C2, C1 plus C2-nya sama dengan 0. Jadi, Y aksen sama dengan negatif 2 C1E pangkat negatif 2X dikurang 3 C2E pangkat negatif 3X. Nah, berarti Y aksen 0-nya negatif 2 C1E pangkat 0 dikurang dikurang 3 C2E pangkat 0. Karena kan X-nya kita masukin 0, jadi negatif 2 dikali 0, 0, negatif 3 dikali 0, 0 ya. Jadi 1 sama dengan negatif 2C1 dikurang 3C2. Jadi negatif 2C1 dikurang 3C2 sama dengan 1, maka kita mendapatkan dua persamaan yaitu C1 plus C2 sama dengan 0 dan negatif 2C1 plus negatif 2C1 min 3C2 sama dengan 1. Nah, dari persamaan kedua tersebut kita memperoleh yaitu C1-nya itu sama dengan 1 dan C2-nya itu sama dengan negatif 1. Caranya yaitu C1 plus C2 sama dengan 0 tadi, C2-nya kita pindah ruas jadi C1 sama dengan C2. Nah, C1 sama dengan negatif C2 tadi kita substitusi ke persamaan yang kedua yaitu negatif 2C1 dikurang 3C2 sama dengan 1 tadi, jadi C1-nya kita substitusi jadi negatif 2 dikalikan negatif C2 dikurang 3C2 sama dengan 1, jadi 2C2 dikurang 3C2 sama dengan 1, negatif 1C2 sama dengan 1, C2-nya sama dengan negatif 1. Nah, untuk C2 sudah ketemu negatif 1, kita substitusi ke persamaan pertama tadi yang C1 plus C2 sama dengan 0, jadi C1 plus C2 sama dengan 0, C1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi C1-nya sama dengan 1. Nah, karena kita sudah memperoleh C1, C2, maka kita masuk ke solusi dari persamaan diferensial yang memenuhi syarat awal tersebut, yaitu Y sama dengan untuk C1-nya tadi kan sama dengan 1, jadi 1-nya nggak usah ditulis langsung E pangkat negatif 2X karena C2-nya itu negatif 1, jadi negatif E pangkat negatif 3X. Nah, kita masuk ke akar-akar real dan sama. Bila B kuadrat min 4AC ini kan sama dengan 0,
maka kita memakai rumus yang R1 sama dengan R2, ya ini sama dengan min B per 2A ya. Sehingga dalam kasus ini, solusi umum dari persamaan dari yang tak atas tadi, yakni ya sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2X E pangkat R1X dan R1 sama dengan min B per 2A kan. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, contoh soalnya yakni tentukanlah solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen double aksen ditambah PY aksen ditambah PY. Nah, kita tuliskan dulu persamaan karakteristik untuk persamaan diferensial orde kedua ini dengan koefisien konstan kan. Jadi ada R kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan 0. Dimana dalam kasus ini kan A-nya ini sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 4. Kita cari akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik untuk Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Itu kan sama dengan R kuadrat ditambah 4R ditambah 4 sama dengan 0 kan. Jadi R kuadratnya ini kita faktorkan. Jadi ada R plus 2 dan R plus 2 sama dengan 0. Harusnya seperti itu ya, kita faktorkan. Terus, jadi kita akan menemukan R-nya ini sama dengan R1 dan R2-nya ini sama dengan min 2. Tapi kalau kita mau pakai cara lain, kita dapat menggunakan rumus kuadrat untuk mencari akar-akar persamaan. Tapi kita cari yang simpel ya. Jadi R1 sama R2-nya ini dapatnya min 2. Adalah akar-akar kembar dari persamaan karakteristiknya. Jadi solusi umumnya kita masukkan, jadi Y sama dengan C1 ditambah C2X dikalikan E pangkat min 2X. Di mana C1 dan C2 adalah konstanta-konstanta yang dapat ditentukan dari kondisi awal. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan C1 ditambah C2X dikali E pangkat min 2X. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga yaitu akar-akar kompleks, di mana ini akan memenuhi ketika terdapat kondisinya yaitu B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0. Maka persamaan dari 12/5 yang dijelaskan di awal tadi memberikan akar yang imajiner atau bilangan kompleks. Berbentuknya yaitu lambda plus minus mu i. Dengan lambda dan mu bilangan real, sehingga dalam kasus ini solusi umum dari persamaan 12/1 adalah Y sama dengan E pangkat lambda X dikali C1 cos mu X ditambah C2 sin mu X, atau bisa kita tuliskan Y sama dengan C1 E pangkat lambda X cos mu X ditambah C2 E pangkat lambda X sin mu X, di mana C1 dan C2 adalah sembarang konstanta. Untuk lebih memahaminya, di sini terdapat contoh di mana kita menentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama, kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya, sehingga menjadi R kuadrat ditambah R ditambah 1 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akarnya, kita bisa menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu kan yang kita tahu min B plus minus akar dari B min 4 kali AC per 2 kali A. Di sini kan diketahui A-nya adalah 1, B-nya 1, dan C-nya 1. Jadi ketika kita substitusikan ke dalam rumus itu menjadi R sama dengan min 1 plus minus 1 min 4 pangkat 1 per 2 per 2. Di sini kita pangkat atau bisa kita dalam bentuk akar ya. Ketika kita pisahkan ini kan min 1 per 2 plus minus lalu 1 min 4 pangkat 1 per 2 ini kan adalah akar dari min 3. Nah, akar dari min 3 itu kita bisa tuliskan menjadi akar 3 dikali dengan akar min 1. Nah, akar min 1 ini merupakan bilangan imajiner atau kita simbolkan dengan I. Jadi, bisa kita tuliskan menjadi akar 3 per 2 kali I. Nilainya akan tetap sama saja. Jadi, dari sini didapatkan
lambdanya itu adalah min 1/2, lalu mu-nya adalah akar 3/2, lalu tambah I. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan E pangkat min 1/2X dikali C1 cos akar 3/2X ditambah C2 sin akar 3/2X. Atau kita tuliskan Y sama dengan C1E pangkat min 1/2X cos akar 3/2X ditambah C2E pangkat min 1/2X sin akar 3/2X. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait materi persamaan diferensial homogen orde 1 serta persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.